Apa? Kamu mau memutuskan pertunangan kita? Dulu kan kamu yang berlutut memohon untuk menikahiku. Dulu dan sekarang berbeda, sekarang kamu cuma orang buta. Siapa yang mau menikahi orang cacat? Kamu ngapain sih? Jangan lompat. Tanganmu meraba kemana? Aku tidak bermaksud meraba. Jangan lompat. Aku tidak menyentuh apa-apa. Kalau lompat, wajahmu akan hancur berantakan. Aku hanya mataku yang rusak. Tapi otakku masih normal. Aku cuma ingin merasakan angin. Kamu membuatku kaget. Kamu juga membuatku kaget. Masih ada anggur? Sudah habis. Aku yang minum. Terima kasih. Hai. Kamu sibuk kerja terus, kapan mau menikah? Menikah? Dengan siapa aku harus menikah? Kenapa? Ditekan keluarga untuk menikah? Kupingmu cukup tajam ya. Ayo kita menikah. Ini masalah otakmu. Atau masalah matamu? Aku kasih 5 juta, setuju atau tidak? Aku tahu. Dalam kondisiku sekarang, wajar jika kamu tidak menerima. Menarik. Kamu mau membiayaiku? Membiayai? Bukan itu maksudku. Maksudku, kita bisa menjalin hubungan kerja sama. Jangan sampai menyesal. Aku tidak akan menyesal. Kalau begitu, ayo pergi. Aku, Lindsay, karena sebuah kecelakaan. Buta. Aku, Lee Zhengyi, tidak ingin mewarisi bisnis keluarga. Ibuku bilang harus menikah dulu baru boleh mewarisi. Ayah bilang harus cari pasangan dulu baru boleh bebas. Akhirnya, aku menikah dengannya. Ini kartu tambahanku. Di dalamnya ada 5 juta, kamu pakai dulu. Gak usah deh. Kurang ya? Nanti kalau butuh, aku cari kamu. Aku simpan nomorku di kontak darurat. Bisa telepon aku kapan saja. Aku nggak bisa lihat, tapi aku pengen tahu. Wajah calon istriku seperti apa? Boleh aku pegang? Terima kasih. Dah. Bu. Dasar anak kurang ajar, udah nikah tapi nggak bawa pulang mantu. Aku lihat dong. Oke. Ngikutin aku ya. Nggak kok. Aku cari mobilku sendiri. Ini garasi pribadi. Ah, Mobilmu parkir di mana? aku mungkin salah jalan. Kamu ngapain? Siapa yang suruh kamu? Apaan sih? Kamu sakit ya? Ngikutin orang bawa buku nikah segala. Dapat dari mana? Aku nemu. Lindsay mana? Aku bilang, itu Heng Sinren. Semua dia yang suruh, nggak ada urusannya sama aku. Bawa aku ke sana. Kok gelap banget? Mataku. Aku siapa? Aku di mana? Kenapa aku nggak ingat apa-apa?
Dasar pengemis, pergi sana. Maaf. Aku cuma lapar banget. Aku nggak bisa lihat. Jangan kasar gitu sama cewek dong. Sini aku bantu kamu bangun. Terima kasih. Mau makan? Mau. Kamu siapa? Aku Li Zhenghe. Kita kenal? Kamu kenapa? Aku suamimu. Suami. Kita pulang. Hari itu setelah kita menikah, seharusnya aku langsung membawamu pulang. Agar kamu tidak dalam bahaya. Ini rumah kita. Aku lapar. Kamu sudah kenyang? Hem. Kalau begitu kamu tidur saja, aku di kamar sebelah. Kalau ada apa-apa, panggil aku ya. Kenapa kita tidak tidur bersama? Lebih baik kita tidur terpisah. Bukankah kita sudah menikah? Kita menikah kilat, kamu mengerti? Menikah kilat? Kenapa? Baiklah. Ada selimut dan bantal cadangan di rumah? Kamu mau apa? Ini rumahmu, kamu tidur di kasur, aku tidur di lantai saja. Aku takut gelap sendirian. Aku ingin kamu menemaniku tidur. Takut gelap? Kamu buta? Takut gelap apanya? Lucu ya? Sudah, kamu tidur di kasur, aku duduk di samping menemanimu. Terima kasih, perkenalkan kembali. Aku Lindsay. Seorang wanita buta yang kehilangan ingatan. Kamu tidak perlu memperkenalkan diri, mulai sekarang aku walimu. Aku akan selalu melindungimu. Sampai kamu tidak membutuhkan perlindunganku lagi. Cap. Apa itu cap? Kenapa bisa jadi seperti ini? Maaf. Aku ketahuan oleh Li Zhenghe. Bodoh. Tidak tahu, aku pergi ke pinggiran kota barat. Mayat Nona Lin hilang. Bagaimana bisa hilang? Temukan Lin Zhenghe. Hidup harus bertemu orangnya. Mati harus bertemu mayatnya, ya. Wangi sekali. Wangi? Hanya saja, asapnya agak menyengat. Kamu sedang apa? Aku sedang memasak untukmu. Kamu hebat sekali, bisa masak juga. Sebelumnya, pernah mempelajarinya. Kalau begitu, boleh aku mencicipi sedikit? Tentu, tapi sekarang belum bisa, masih setengah jadi. Masih perlu diolah lagi. Kamu istirahat dulu di sana, tunggu aku. Sudah capek ya? Hari ini masakannya lengkap, cobain deh masakan andalanku. Babi kecap. Enak banget, sayang. Kedepannya kita nggak perlu pesan makanan online lagi, asyik banget. Iya, gak usah kamu yang pesan. Hari ini kamu masak capek-capek, nanti cuci piringnya aku yang urus. Gak usah cuci piring, semua pekerjaan rumah ini aku yang tanggung. Kamu di rumah santai aja, cuci piring, pesan, masak dan semuanya serahkan padaku. Ya, Kamu baik banget. adegan ini adalah 3 kali memukul tulang putih. Enak.
Sayang, sampai sekarang aku nggak tahu kamu kerja apa. Aku kerja di bidang keamanan. Kedengarannya keren banget, ya. Pasti gajinya bagus dong. Lumayan, sebulan 3.000. Nanti kalau aku sudah ingat lagi, aku pasti balas budi baikmu, ajak kamu makan enak. Main yang seru. Itu ada bintang jatuh. Sayang, aku rasa rumah ini besar banget, udaranya juga segar. Cuma besar doang, lokasinya jauh dari pusat kota. Oh ya? Aku rasa bagus kok, harganya berapa? Oh, Kamu kenapa? 500.000, ya, ini juga masih cicilan. Bukannya kamu simpan 5 juta di sini? Ah, nggak usah. Tukar semua jadi rumah, beli 10 unit. Aku punya firasat. Pasti harganya naik. Di depanmu sekarang cuma tanah kosong. Tanah kosong, Aku ajak kamu ke sana, di sana ada tempat sampah. tempat sampah. 7 hari, aku masih nggak ingat apa-apa. Tapi, Kamu ngapain? oh, aku ke kamar mandi. Kamu ngapain? Nggak apa-apa. Oh, kamu lagi mandi. Ah. Aku keluar dulu. Sudah, tidak perlu diantar. Sayang, fasilitas di perusahaanmu bagus sekali. Bahkan ada mobil jemputan khusus. Ini bukan mobil khusus, cuma bus antar jemput biasa. Aku berangkat kerja dulu. Pause. Sejak aku mulai menemani Bapak main game jam 9 pagi sampai 6 sore ini, aku belum pernah tidur nyenyak. Sebenarnya kenapa Bapak harus menyamar sebagai satpam? Jangan mana pekak par? Apa aku harus memberitahunya identitas asli? Membuatnya hidup dalam ketakutan setiap hari? Bagaimana dengan yang kusuruh selidiki? Lindsay, 25 tahun, putri keluarga kaya. Desainer perhiasan ternama, mantan CEO grup Lin. Sherbetzer Forbes. Berhentilah jadi satpam. Jadi gigolo saja. Kenapa dia bisa berubah seperti sekarang? Menurut berita, 7 hari lalu terjadi pembunuhan di keluarga Lin. Ibu Lin meninggal. Ayah Thierry Zheng Zhenghua koma berat. Lindsay hilang, tak diketahui keberadaannya. Sekarang grup Lin dikelola oleh Zheng Xinren. Kalau begitu selidiki CEO yang sekarang ini. Zheng Xinren. Baik. Kamu pulang ya? Akhirnya ketemu juga. Kamu siapa? Kenapa ada di sini? Suaraku saja tidak bisa kamu kenali? Aku kakakmu. Kakak, Kamu kenapa? aku kehilangan ingatan, jadi aku tidak ingat siapa kamu. Hilang ingatan? Pulanglah dengan kakak. Kakak janji akan carikan dokter terbaik untukmu. Aku tidak mau pulang. Kalau aku pergi, suamiku akan khawatir. Suamiku? Maksudmu Li Zhengha? Itu kan putra ketua keluarga Li, keluarga konglomerat nomor 1. Li Zheng. Grup Wangwo milik keluarga Li adalah musuh bebuyutan grup Lin kita. Tidak mungkin, suamiku cuma seorang satpam. Jangan ikut aku. Ini di mana? Kenapa kamu membawaku pulang dengan paksa? Ini rumah kita. Aku kakakmu. Selamat datang pulang, Nona besar. Aku mau pulang, suamiku pasti khawatir kalau tidak melihatku. Ini rumahmu yang sebenarnya. Kamu butuh istirahat yang cukup. Siapkan baju bersih untuk Nona ganti.
Baik. Tuan Muda, kenapa kau bayarkan dia hidup kembali? Zuli, lakukan saja tugasmu. Tuan Muda, Anda salah paham. Aku hanya khawatir padamu. Ngomong-ngomong, dia sekarang hilang ingatan, ke depannya di hadapannya. Hati-hati bicara. Baik. Mari kau. Kamu siapa? Kenapa kamu datang ke sini? Kalau Tuan Muda tidak tega menyelesaikan masalahmu, maka aku yang akan melakukannya untuknya. Ah. Darah. Apa yang kau lakukan? Tuan Muda, ini semua untuk kebaikanmu. Kak, tadi kenapa tidak menjawabku? Kakak tadi sibuk. Aku ingat sekarang. Kenapa kau ingin membunuhku? Xiaoyi, apa yang kau omongkan? Kakak sayang kamu, mana mungkin mau membunuhmu? Bagaimana mungkin kakak ingin membunuhmu? Benarkah? Lalu kenapa dia bilang kau yang menyuruhnya? Untuk membunuhku? Tuan Besar, mohon ampunilah aku, Nona Besar. Ini semua salahku, aku tergoda setan. Aku ingin jadi nyonya rumah di sini, makanya berani melawanmu. Maaf. Tuan Besar, mohon ampunilah aku. Aku lelah, ingin istirahat. Pergi sana. Xiaoyi, kakak akan menunggu di sini untukmu. Kak, aku ingin sendirian sebentar. Baik. Kak, aku tidak suka ada yang mengawasiku. Halo, Maaf bos, aku terlambat. cepat berkendara ke keluarga Lin. Baik. Kau sedang apa? Ah. Dasar buta, larinya kencang juga. Sekarang kenapa tidak lari lagi? Aduh. Iya, aku. Aku bawa kamu pulang. Lepasin dia. Xiaoyi. Hari ini orang ini harus aku bawa. Tuan Muda, yang paling penting sekarang adalah menahan Nona. Nanti kamu boleh hukum aku sesuka hati. Xiaoyi, kalau kamu memang keras kepala. Jangan silakan kakak tidak kinal ampun. Bawa Nona kembali. Yang lain, mari. Aduh, Tuan Muda jangan tembak lagi, polisi datang. Nanti susah kabur. Pergi. Kita pulang. Bukannya aku bilang bisa bawa kamu pulang? Lawang, kamu gak apa-apa? Kayaknya aku perlu ke rumah sakit. Aku yang nyetir. Sakit? Enggak, Kamu? Kenapa baik banget sama aku? Kamu suka aku? kita kan udah nikah. Maksudku. Aku ngerti maksud kamu. Aku pengen banget lihat wajah kamu. Kita bisa gak pisah selamanya? Tentu saja. Mata kamu cantik banget. Aku pasti sembuhin kamu. Kalau ada apa-apa darurat. Sebentar aja. Halo. Ngerti. Guelph minta aku ke kantor hukumnya.
Ibumu dulu pernah titip ke aku. Butser wasiat, tunjuk kamu sebagai ahli warisnya. Ini, Surat wasiat. Gak mungkin. Ibuku dulu sehat-sehat aja, kok tiba-tiba bikin wasiat? Ada alasan khusus di balik ini? Aku juga kurang tahu detailnya. Kalau kalian punya tersangka, aku bisa bantu ajukan gugatan. Zheng Xinren. Pasti Zheng Xinren. Ada bukti? Ngomong-ngomong, besok siang ada rapat pemegang saham Lin Group. Jika Anda tidak hadir, Zheng Xinren akan dengan mudah menjadi CEO eksekutif. Terima kasih atas peringatannya. Aku akan mencarinya. Aku akan menemanimu pergi. Sudah siap? Aku sedikit gugup. Tenang, ada aku di sini. Ayo pergi. Setelah pemungutan suara Dewan Direksi, menunjuk Zheng Xinren sebagai Direktur Eksekutif Grup Lin. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan para pemegang saham. Saya pasti akan memiliki perusahaan. Tunggu sebentar, aku tidak setuju. Xiaoyi Linji. Bukankah dia sudah meninggal? Bagaimana mungkin itu benar-benar dia? Ini bukan tempat untukmu berbuat onar. Jika ada urusan, bicarakan nanti. Ada hal yang harus dikatakan sekarang, Guelphe. Ketua Lin Yunlan pernah meninggalkan wasiat untuk mentransfer semua sahamnya kepada Nona Lin Si. Jadi menurut hukum negara, Lin Si akan tetap menjabat sebagai CEO eksekutif. Zheng Xinren, kamu dipecat. Adik, kamu bercanda apa? meskipun kamu memegang banyak saham, kamu buta. Bagaimana bisa mengurus bisnis perusahaan? Xiaoyi, demi perkembangan jangka panjang perusahaan, sebaiknya kamu menyerahkan posisimu. Ya, tidak bisa dipungkiri, kemampuan bisnismu dulu sangat kuat. Tapi sekarang kamu buta. Paman kedua, bibi ketiga, kalian adalah keluargaku. Kenapa sekarang malah membantu orang lain untuk menindasku? Lagi pula, ini adalah keinginan ibuku sebelum meninggal. Ibumu bilang, kamu baru bisa mewarisi perusahaan setelah menikah. Dengan kondisimu sekarang, siapa yang mau menikahimu? Kamu juga sudah dengar. Ini adalah pendapat para pemegang saham. Panggil orang, usir dia keluar. Tunggu sebentar. Perkenalkan dengan resmi, ini adalah suamiku. Mulai sekarang, grup Lin akan dikelola oleh kami berdua. Apa yang terjadi? Xiaoyi, Zheng Mingmei, kamu asal bawa orang, apa gunanya? Apa yang bisa dia berikan untuk grup Lin? Ya, menurutku perusahaan ini harus Xinren yang menggantikan. Kucing dan anjing, dia adalah keluarga konglomerat. Putra dari Chairman Lin Mingwei, CEO Grup One Cool. Kalau dia kucing dan anjing, kalian ini apa? Aku tidak, Ya, aku adalah CEO Grup One Cool. Tunggu dulu, kamu bilangnya sudah? Ayo tunjukkan buktinya. Lawang-lawang, kerja. Pak Li, sesuai perintah Anda, sudah mendapatkan sertifikat tanah toko perhiasan 11 cek, bernilai 50 miliar. Sebagai mas kawin untuk Nona Lin. Lanjutkan. Serta 2 villa tepi pantai, 5 Rolls Royce. Dan 2 pesawat pribadi. Ada pesawat juga? Keterlaluan. Bukannya bos di drama pendek selalu seperti ini? Kalian lihat. Semuanya, jika grup Lin menunjuk Nona Lin sebagai CEO, kami grup One Cool akan mendukung grup Lin tanpa syarat. Aku mendukung Pak Lin. Aku setuju. Kamu, Sudah angkat tangan semua. Zheng Xinren. Adikku sayang, posisi ini tidak mudah dijalani. Kamu akan menyesal. Terima kasih untuk hari ini. Ini yang seharusnya aku lakukan. Aku tanya,
Sejak kapan kamu tahu identitasku? Kakakku yang memberitahuku. Sekarang kamu sudah belajar menyembunyikan sesuatu dariku. Aku adalah matamu, kalau ada sesuatu langsung katakan padaku. Stempel. Baik, stempel dengan baik. Hari ini belum menghajar kamu dengan baik. Apa ini? Kamu ngapain? Aku tadi sedang membereskan barang. Barang ini jatuh dari atas. Lalu mengenai kepalaku. Pak Seng, kita menyerah begitu saja? Hanya melihat Lindsay. Dan Anda harus melihatnya bersenang-senang dengan pria lain. Pak Seng, kapan giliran? Sekumpulan sampah. Hari ini di kantor membuatku kaget. Aku tidak tahu di mana Lawang. Remnya rusak. Ada apa? Tidak apa-apa. Zi, Heng, sebenarnya, Lawang itu. Kalau aku tidak ada, dia suka main-main. Tapi dia orangnya baik. Kalau nanti aku tidak ada, kamu bisa minta bantuan mereka. Makanlah tepat waktu setiap hari. kenapa tiba-tiba bilang begitu? Sabuk pengamanmu sudah dipasang? Heng, Aku sangat mencintaimu. Kalau kamu, aku juga mencintaimu. Surat pengalihan harta grup Lin. Sudah dapat. Catatan. Pasien Lee Seng-hee, karena kondisi kritis. Pada 25 September 2024 pukul 21.35. Meninggal dunia. Selamat, Ibu. Operasi transplantasi kornea Anda sangat berhasil. Terima kasih, dokter. Siapa pendonornya? Aku ingin berterima kasih langsung pada suamiku. Informasi pendonor ini rahasia. Kau suamiku? Lee Zheng-hee? Li Zhenghe, Li Zhenghe. Lee Zheng-hee, dia. Dia kenapa? Lee Zheng-hee meninggal 1 jam yang lalu. Tidak mungkin. Tidak. Aku harus mencarinya. Lee Zheng-hee. Ayo kita menikah. jangan menyesal nanti. Nanti, aku akan jadi walimu. Aku akan selalu melindungimu, sampai kamu tidak butuh perlindunganku lagi. Bukannya kau janji akan melindungiku seumur hidup? Bangunlah. Kau pembohong. Kau menipuku. Kau pembawa sial, sudah membunuh anakku. Sekarang masih mengganggunya. Kalau bukan karena kau mengandung keturunan keluarga Lee, mana mungkin aku memberikan korneanya padamu? Mana mungkin aku membiarkanmu bertemu dia untuk terakhir kalinya? Aku hamil.
Sayang, kamu dengar? Kita punya bayi. Kamu akan jadi ayah. Ini ada 50 juta, cukup untuk kamu dan anak hidup di luar negeri. Aku harap kamu jangan pernah kembali lagi, karena setiap melihatmu, aku akan teringat anakku. Maaf. Si licik, kamu sembunyikan adikku di mana? Aku bertahu kamu, Shingek Siren. Lindsay, dia adalah menantuku. Aku ingin mengirimnya kemanapun, itu bukan urusanmu. Bukannya kamu sudah dapat grup link? Aku sarankan kamu berhati-hati. Baik, meskipun kamu sembunyikan adikku sampai ujung dunia, aku akan temukan. Silakan. Kamu sudah sadar. Kamu siapa? Ini di mana? Biner, kamu baru saja menjalani operasi transplantasi jantung. Dokter bilang, koma bisa membuatmu mengalami amnesia sementara. Biner. Kakak kembarmu memberikan jantungnya untukmu. Baru bisa menyelamatkanmu. Jantungnya diberikan padaku. Lalu dia di mana? Meninggal. Shenbin, 8 tahun, kamu akhirnya sadar. Biner, dia adalah tunanganmu sejak kecil. Pertemuan dengan grup Lin dijadwalkan besok sore jam 3. Hari ini jam 2 siang ada rapat pemegang saham. Wawancara global yang dijadwalkan jam 11 pagi dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Anda sendiri yang bilang tidak mau diwawancarai. Tinggal setengah jam lagi, ikut wawancara, atur saja. TAPI. Pelan-pelan. Ayo rekam. Saya bayani, tidak lepas dari kerja keras setiap desainer. Kami selalu menanamkan konsep pada desainer bahwa Li Zhenghe. Apakah itu kamu? Apa kamu dulu sebenarnya tidak mati? bagaimana dengan product placement? Apa aku tidak pernah bilang padamu, kamu sama sekali tidak boleh muncul di tempat umum. Menurutku, kali ini, kerja keras semua karyawan perusahaan. Keberhasilan yang susah payah diraih, aku perlu menerima wawancara. Untuk memompa semangat semua orang. Kamu mau menerima wawancara apa? Ayah, aku mau bilang, menurutku pemikiranmu ini kurang tepat. Sekarang era multimedia, aku harus lebih sering diwawancarai. Nanti bisa dibuat potongan-potongan untuk internet. Sudahlah, kamu mengerti. Kamu perlu banget, nanti bakal ketinggalan zaman. Perilakumu seperti ini. Enggak, aku bisa diwawancarai. Enggak. Wawancara. Aku biarkan kamu mengeliminasiku. Kamu juga sedang menunggu seseorang? Aku sedang menunggu teman lama. Kamu? Aku menunggu ibuku. Ibumu pergi kemana? Pergi mengambil barang. Kalau gitu jangan sembarangan lari-lari ya. Shenbin. Lama tidak bertemu. Selamat datang kembali ke Indonesia. Terima kasih. Dia ini? Ini anak kecil yang tadi ketemu. Ayo kita pergi. Oke. Jangan lari-larian. Keren banget. Sayang, lihat apa? Ada paman ganteng tadi. Aku ngobrol sama dia. Paman ganteng, sini. Ibu sudah bilang apa? Kan nggak boleh ngobrol sama orang asing? Nian-nian, kangen ayah nggak? Kangen. Kalau gitu kamu ke rumah tante dulu, nanti ibu jemput. Ok. Jadi anak baik ya? Aku sudah lihat proposalmu, jangan terlalu tekanan.
Itu kerugian mereka. Oak. Hem. Gadis ini lumayan menarik. Kok bisa dia? Kalau sampai dikenali, Menurutmu dia bisa lihat aku nggak? Hem. akan terlambat. Maaf, kami harus pergi. Terima kasih. Tunggu sampai ingatanku pulih. Nanti kamu mau makan apa? Mau minum apa atau mau pergi kemana? Aku temani. Jangan sampai menyesal ya. Pak Wang. Pak Zheng datang awal sekali. Bukannya rapat jam 3? Sepertinya kamu tidak puas dengan proposalmu. Ayo tunjukkan proposal kita ke Pak Wang. Kamu dan kakakmu mirip banget. Sebelumnya tidak ada kesempatan bertemu, sekarang baru ketemu langsung. Masih agak sulit dipercaya, tapi kakakmu kalah dari aku. Kamu lebih buruk lagi. Semua tahu, Wanko Group adalah pemimpin di industri perhiasan. Jadi kami pasti pilihan terbaikmu. Kami mempekerjakan desainer kelas internasional. Proyek-proyek sebelumnya dari perusahaanmu masih bisa diterima. Tapi proposal kali ini lebih baik jangan diperlihatkan, memalukan. Kamu ngapain? Aku cari orang, Pak Lee dari Wanko Group, di lantai berapa? Kamu siapa? Aku Lindsay. Kamu baru? Nggak pernah dengar. Orang penting apa? Dulu bos kita Xiaolin namanya Lindsay. Kamu Lindsay? Sekarang aku bisa masuk kan? Satpam. Aku benar-benar Lindsay. Nggak boleh. Panggil Zheng Xinren ke bawah. Tanya dia tahu. Pak Zheng. Satpam. Bibi, kamu datang pas banget. Lihat aku sudah lama nggak ke kantor. Mereka nggak kenal aku lagi. Suruh mereka lepasin aku cepat. Kita kenal? Jangan sok akrab. Satpam. Bibi, kamu. Lindsay Kimbuta. Kalau mau pura-pura, pura-puralah yang mirip HMPH. Proposal dari kedua perusahaan sangat bagus. Setelah diskusi panjang dari Dewan Direksi, perusahaan yang menang adalah Lin Group. Tunggu sebentar. Proposal Lin Group bermasalah. Kamu. Perkenalkan, aku Lindsay. Kasus sukses Lin Group sebelumnya. Semua dikerjakan oleh tim desainku secara independen. Senang bertemu denganmu. Sekarang, aku dan timku sudah keluar dari grup Lin. Ada konflik internal ya? Menurutmu saat ini grup Lin sudah sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan proyekmu ini. Aku sudah membawa timku bergabung dengan grup Wanko. Siapa itu? Pak Wang, grup Wanko sangat menantikan kerjasama dengan Anda, harap pertimbangkan baik-baik. Kalau begitu, kerjasama kita perlu aku pertimbangkan lagi. Pak Wang. Lin Ziyi. Tunggu sebentar, aku ada urusan dulu. Sudah beberapa tahun tidak bertemu, kenapa kamu jadi seperti ini? Aku jadi seperti apa? Proyek perusahaan kalian sendiri bermasalah, malah menyalahkan aku. Xiao Yi, pulang dengan aku. Kamu gila ya? Aku ingatkan, kamu membuat keluargaku hancur. Aku suruh kamu pulang dengan aku. Tuan Zheng, menurutku wanita ini tidak terlalu ingin pulang denganmu. Pak Lee, dia adalah keluargaku, ini urusanku. Kamu mau pulang dengannya? Aku mau pulang denganmu. Kalau begitu aku harus jadi pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik. Ayo pergi. Sudah, tidak ada orang di sini, kamu bisa lepaskan. Kamu tinggal di mana? Aku antar. Suami, kamu tinggal di mana? Aku tinggal di mana? Kurasa kamu salah orang. Aku bukan Li Zhenghe.
Aku Li Xuanbin. Kalau kamu tidak bilang mau kemana, aku pergi dulu. Aku sekarang tidak punya tempat tinggal. Kamu tidak mungkin melihat karyawanmu terlantar di jalanan kan? Lawang, Aku suruh Lawang mengatur orang untuk membereskan rumahku itu. Kamu tinggal di sana, aku tidur di kamar tamu. Kakak ipar, kamu juga bilang. Di rumah ini tidak ada orang luar, kamu juga kakak iparku. Apakah ini agak tidak pantas? Kamu kenapa sih? Kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar. Kamu sedikit kendalikan diri, aku belum pernah melihat situasi seperti ini. Kamu membuatku agak tidak tahan. Tidak tahu apakah kamu bisa menerima kalau aku bilang seperti ini. Aku Li Xuanbin. Bukan Li Zhenghe. Aku nggak percaya. Kecuali kamu tunjukkan tanda lahirmu. Tanda lahir apaan? Bukan itu. Ini tanda lahir kamu di sini. Aku nggak ada tanda lahir. Kamu tenang dong. Aku nggak punya tanda lahir. Kamu tenang dulu. Kalau kamu benar-benar nggak mau tinggal di sini, ya tinggal di tempat lain aja. Jangan di sini. Tinggal, aku tinggal. Bungkusan. Kamu berubah. Kita berdua nggak pernah ketemu sebelumnya. Masa ia bisa bilang berubah atau enggak? Aku salah apa? Cewek ini kebangetan sih. Udah gila ya? Tanda lahir apaan sih? Kamu ngapain? Aku mandi. Kamu kan punya kamar mandi di sana. Kamu jangan main-main gini dong. Pinjam handuk. Dapetin rambut. Bikin tes DNA sama Xiaonian. Kan bisa pastiin identitas. Aku mau lihat nanti kamu mau ngeles gimana. Biar kejadian kayak gini nggak terulang lagi. Aku udah bikin perjanjian tinggal bersama yang sopan. Aturan tinggal bersama pasal 1, jangan ganggu privasi masing-masing. Tolak mengintip. Saling nggak ikut campur urusan pribadi. Untuk poin ini aku tulis detail di bawah. Misalnya kamar mandi. Atau toilet, itu termasuk ruang privasi kita. Jadi, Pasal 3, saling menghargai. Kamu nulis apaan sih? Aku nggak hormat gimana? Coba bilang. kamu gini namanya menghargai aku? Aku pakai hukum buat lindungin aku. Kamu mau keras banget? Kamu keras. Kamu tanda tangan atau enggak? Aku nggak tanda tangan. Oke, kalau kamu nggak mau tanda tangan, aku kasih tahu Lawang. Biar diaturin kamu tinggal di tempat lain. Tanda tangan. Olesin salep ini pagi dan malam. Nggak usah. Aku bisa sendiri kok. Makasih ya. Sebenarnya 2 hari ini, aku ada salah juga. Maaf ya. Sebelum aku yakin dengan identitasmu, aku nggak akan mendekatimu lagi. Santai aja. Zheng Xinren, jangan lupa bantu aku hadapin dia. Dia juga musuhku. Musuh dari musuhku adalah temanku. Besok aku mulai kerja. Aku nggak takut sama kamu. Kakiar. Sekretaris Jin mengundurkan diri. Kenapa sih dia suka kayak gini terus? Menurutmu dia mau apa? Menurutku sih, kamu yang gak perhatian sama dia. Dia udah kerja sama kamu bertahun-tahun loh. Suaranya kayak pernah dengar di mana ya? Oh, aku tahu. Kamu keluar dulu.
Lihat apa? Aku lihat orang itu. Mau aku panggil dia masuk? Ah, nggak usah. Aku mau daftar kerja. Di perusahaan kami banyak cowok ganteng. Salah paham. Terus kamu mau? Aku mau masuk divisi desain. Ada satu hal, sekretarisku baru aja resign. Apa kamu tertarik jadi sekretarisku? Nggak tertarik. Aku cuma mau masuk divisi desain. Nekat banget. Ya udah, lapor ke cowok ganteng tadi aja. Oke. Tiba-tiba aku merasa. Jadi sekretaris juga enak. Sekretaris aja deh. Aku mau lapor ke orang itu. Nggak usah, sekretaris lapor ke aku aja. Kapan bisa mulai kerja? Sekarang. Kalau gitu, ambilkan aku kopi. Rasa apa? Rasa stroberi. Kamu juga suka rasa stroberi? Juga. Nggak apa-apa. Kopi. Pakai gelas ini buat kopi? Ada masalah? Tidak masalah. Kamu lihat apa? Lihat kamu. Sudah puas melihat? Oke, kamu kerja dulu. Gerakanmu lincah sekali. Asyik tidak? Kalau gitu aku keluar dulu. Atau kamu ambil saja. Li Huan Ben, boleh juga. Kamu benar-benar ganti sekretaris ya? Bicara ya bicara, ngapain mukul orang? Kamu siapa? Urusanmu apa? Tidak apa, tidak sakit. Soal ganti sekretaris, kan kamu yang mengundurkan diri. Kalau gitu aku ganti sekretaris wajar dong. Aku bilang mengundurkan diri, kamu langsung setuju? Kalau kamu mengundurkan diri, aku bisa melarang? Ini? Perempuan siapa? Sok benar sekali. Dia itu, gimana ya? Perkenalkan, aku tunangannya. Tunangan? Tidak sepenuhnya. Iya, Apa maksud saya sebenarnya? Waktu kamu terbaring sakit. Aku yang merawatmu 8 tahun. Sekarang sembuh, tidak butuh aku lagi ya? bukan? Waktu itu ingatanku. 8 tahun ini kamu hidup seperti ini? Aku tidak ingat. Brengsek. Kamu berani memukulnya? Aku pukul dia kenapa? Tidak sakit? Kalian berdua pukul tidak sakit. Ngapain kamu peluk dia? Ngapain kamu tarik dia? Ayo, Apa? ayo, jangan lawang-lawang, kamu minggir. Kamu cepat pergi. Tunggu dulu. Dia ini, ada tanda lahir tidak ya? Bawa pergi, bukan dia, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Sudah. Lepaskan. Dia makan apa sih? Kayak petasan. Aku cuma tanya tanda lahir. Sekretaris Jin sudah ikut kakak kedua bertahun-tahun. Tapi tidak pernah sekalipun menyentuhnya. Kita bisa bekerja sama, karena dia tidak bisa. Dasar. SSSD. Bagaimana kamu tahu? Semua orang di perusahaan tahu, ya. Suaramu terdengar familiar. Sikon. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Aku ingat, kamu Lawang, kan? Wang Hao Chen. Bukannya dulu kamu ikut Li Zhenghi? Kalau begitu singkat saja. Mereka berdua. Apakah mereka orang yang sama? Kalau mereka orang yang sama, dari mana kornea matamu? Pirasol. 8 tahun lalu, kakak tertua mengalami kecelakaan dan menyumbangkan jantungnya ke kakak kedua. Aku salah orang. Dia benar-benar bukan kakak tertua. Lupakan saja. Aku sudah melakukan perintah Anda dan menghilangkan keraguan Nyonya Muda. Tapi apakah ini benar-benar baik untuknya? Li Zhenghi sudah meninggal. Yang bertahan adalah Li Xuanbin. Baik. Begitu aku bangun, ayah memberitahuku segalanya. Identitas asliku. Siapa sebenarnya? Apa yang kusuruh kamu cari belum ketemu? Maksudmu, dokter yang menangani kecelakaan Li Zhenghi. Tidak ada yang bisa ditemukan? Teruskan pencarianmu. Jangan lewatkan detail apapun.
hasil tes DVA. 3-5 hari. Cepat ya. Baik. Dokter, Mengerti. waktu. 5-3 hari. Tolong ya, dokter. Hmm. Cepat ya. Hmm. Kamu cari aku? Miao, penanggung jawab proyek grup Lanhai. Bukannya kamu bilang susah ketemu? Aku tahu. Dia suka main biliar. Besok, kita temui dia di tempat biliar. Ini datanya. Terima kasih. Kamu hebat. Maaf ya. Pekerjaan awal sudah selesai kami siapkan untukmu. Urusan desain perhiasan selanjutnya sebelumnya kami serahkan padamu. Tenang, pasti akan kuselesaikan. Kamu keluar dulu saja. Halo. Baik. Maaf, ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Ah. Rapat rutin jam 2 siang ini sepertinya aku tidak bisa hadir. Kalau begitu, tolong beritahu bahwa rapat siang ini dibatalkan. Ini urusanku sendiri, sebenarnya kamu tidak perlu seperti ini. Aku juga ada urusan. Tuan Li, berdasarkan perbandingan urutan gen ini antara Anda dan Li Xiaonian, hubungan biologis sebagai orang tua dan anak. Langsung saja katakan, apakah dia anakku? Wah, jangan buru-buru. Aku minum teh dulu. Waduh, airnya habis. Aduh. Ini laporanku, kan? Iya, betul. Ambil saja, ambil. Kenapa aku jadi tidak enak badan? Kamu kenapa di sini? Oh, aku berobat. Poli pria. Ada apa? Ah, tidak apa-apa. Laki-laki, paham, paham. Paham apa? Lagi semua orang di perusahaan sudah tahu, tidak apa-apa. Bukan semua orang di perusahaan tahu, bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku baik-baik saja, tidak ada masalah. Lalu apa kata dokter? Jangan bergerak. Bukan. Hahaha. Ya seperti yang kamu pikirkan, aku juga butuh menjaga harga diri. Kamu ke rumah sakit untuk apa? Perutku agak tidak enak, jadi aku memeriksakan diri. Kalau gitu kamu. Tidak perlu, sepertinya sudah tidak apa-apa lagi. Sudah sini, periksa saja. Mana itu? Periksakan saja. Ini cuma sesekali terasa. Sudah daftar? Director, saya rasa Anda perlu memberikan penjelasan pada saya. 10 juta, urusan ini jangan sampai bocor. Direktur, Anda juga tahu, yang saya inginkan bukanlah uang. 30 juta. Director, hanya dengan aku menikah ke keluarga Lee dan menjadi istri kedua, hal ini akan terkubur dalam perut selamanya. Jin Mei Na. Serakah seperti ular menelan gajah. Anda pasti tidak ingin semua yang sudah dibangun dengan susah payah hancur berantakan, apalagi kamu bilang Li Xuanbin. Kalau tahu hal ini, apakah dia akan membenci Anda? Itu tergantung nilai kamu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? User Lin Ziyi. Buat dia tidak bisa mendekati Li Xuanbin selamanya. Tenang, aku juga bermaksud begitu. Halo dokter. Maaf Nona Lin, sistem rumah sakit error. Sehingga tidak and hilang. Bisa tolong berikan sampel lagi? Oh, baik. Lin Ziyi, Apa? Dacer Peliker, pakai sihir APA. Untuk menggoda tuan kedua? Hati-hati bicaramu. Aku dan Direktur Lee. Bersih, tidak ada apa-apa. Kamu pakai desain ini untuk proyek perusahaan.
Masih pura-pura tidak bersalah. Kamu cuma janda miskin. Sok jadi putri kaya kalau masih punya malu. Cepat keluar dari perusahaan. Lihat apa? Desain ini dia curi dari desainer jenius Lin. Dia plagiat, orang seperti ini tidak pantas tinggal di perusahaan. Kamu benar. Desain ini memang milik Lin. Tapi mungkin saja dia memang Lin. Dia Lin. Tidak mungkin. Hari ini aku umumkan, dia adalah desainer Lin. Proyek Direktur Wang sebelumnya adalah hasil kerjanya. Tentang proyek Direktur Wang. Aku beri kalian 3 bulan. Tapi tidak ada satu proposal pun yang keluar. Bicaranya jago, mulai hari ini. Dia jadi desainer perhiasan kepala perusahaan kita. Kalau proposal kalian tidak disetujuinya, langsung angkat kaki. Termasuk kamu. Wishwandin, kamu tidak boleh melakukan aku seperti ini. Aku ikut kamu 15 tahun. Justru karena kamu ikut aku 15 tahun. Aku biarkan kamu tetap di perusahaan. Orang-orang di perusahaan itu cuma iri. Terutama sekretaris Jin itu, dia ada di perusahaan kan? Bagaimana kamu tahu aku Lin? Bukankah kamu Lin? Aku. Ngapain kamu peduli gimana aku tahu? Gimana tasnya? Aku rasa ini karya seni. Lihat. Bisakah kita desain elang putih? Tempelkan berlian di paruh elangnya. Sampai. Jangan buru-buru, seni itu sering terinspirasi dari Direktur datang. ayah. Kenapa tidak bilang kalau pulang Indonesia? Aku mau suruh orang jemput. Kamu masih ingat punya ayah? Aku suruh kamu cepat menikah dengan sekretaris Jin. Cepat kasih aku cucu. Kamu ngapain di sini? Ayah, soal pernikahan. Bisa ditunda dulu, aku fokus ke bisnis. Ini, desainer baru kita, Lin. Dia tadi sempat berselisih dengan karyawan lain, jadi aku bantu dia bungkus. Bungkus. Tak perlu jelaskan, aku kenal direktur. Bukannya ku bilang jangan pulang? Kamu sudah bunuh satu anakku, sekarang datang lagi untuk bunuh anakku yang kedua. Maaf, direktur. Aku punya alasan harus kembali. Ayah, aku tahu perasaanmu. Waktu kakak meninggal, kan juga kecelakaan? Sekarang kakak Ipar sudah kembali. Dia bisa desain produk untuk perusahaan kita. Kita berkembang bersama. Uang yang ayah beri dulu akan ku kembalikan utuh. Jangan bicara begitu. Humph, berani sekali. Kalau begitu keluar dari perusahaan sekarang. Jangan, bicara baik-baik. Ayah, soal proyek Laut Biru yang kita bahas dulu. Karyawan lain tidak bisa menanganinya. Di bawah pimpinan Lin, proyek itu berhasil. Proyek 50 miliar. 50 miliar mau bertahan di perusahaan? Jangan sampai aku lihat kamu lagi di sini. Ayah, 50 miliar itu, ayah lama tidak pulang. Ayah, cari uang di dalam negeri susah. Director. Maaf, sekarang istri harus keluar negeri. Tidak baik untuk dia dan anaknya. Keluarga Zheng itu. Sudah. Aku mengerti, pergilah. Directly. Sudah cukup mahir bermain biliar. Tahu kamu suka main biliar, makanya janjian di sini untuk urusan bisnis. Ini desainer perhiasan dari perusahaan kami. Lelah main biliar begitu lama? Minum kopi dulu, istirahat sebentar. Perkenalkan, namaku Lin Si. Aku mewakili perusahaan kami untuk bernegosiasi proyek ini. Terima kasih, selamat datang, Nona Lin. Kamu bisa main biliar? Oh, dia tidak terlalu bisa. Tidak apa-apa kalau tidak terlalu bisa, aku akan mengajarinya. Ah, tidak apa-apa. Kamu sibuk dulu, serahkan padaku. Aku segera kembali. Nona Lin, ini pertama kalinya kamu main? Main biliar, Tuan Neo tunggu sebentar. Keluarga Lin juga ingin bekerja sama dengan Anda, Tuan Zheng. Kamu duduk dulu sebentar. Nona Lin, mari kita mulai. Baik, Bagaimana? badan condong ke depan. Pegang stick, tangan harus rileks. Baik. Coba pukul. Tuan Neo, menurutku jarak ini Nona Lin, membuatku agak tidak nyaman. Direktur Li berani memukulku? Bukankah kamu ingin bekerja sama denganku? Bisa tidak bekerja sama.
Banyak perusahaan lain mengantri. Hanya ingin bekerja sama denganku. Kalau begitu cari mereka saja. Baiklah, tidak apa-apa. Direktur Zheng. Kali ini aku sudah pasti bekerja sama dengan kalian, semoga kerja samanya lancar. Mari kita main biliar dulu. Hari ini salahku, tidak hanya gagal dapatkan mitra kerjasama, tapi juga memberi kesempatan pada Zheng Xinren. Kamu tidak salah, dia yang salah. Hasilnya aku tidak berhasil mendapatkan kerjasama ini. Tidak apa-apa, masih ada kesempatan kerja sama lain. Tidak apa-apa, benar-benar tidak apa-apa. Kenapa kamu masih sedih? Ah, kamu jalan tidak lihat lampu merah. Oh, tidak enak? Enak. Kamu juga makan. Enak. Kurang manis. Kalau ditambah saus stroberi mungkin lebih enak. Kamu coba. Enak. Kurang manis, kalau ditambah saus stroberi. Mungkin lebih enak. Kamu ada inspirasi desain di sini? Lumayan. Aku akan siapkan ruang kreatif independen untukmu. Kreasi independen. Kamu cuma santai di sini. Kamu duduk di sini. Bantu aku menggambar desain dengan baik. Semua sudah disiapkan. Masa depan perusahaan ada di tanganmu. Aku duduk di sini, kurang cocok ya? Duduk, ini tempatku. Aku bilang cocok ya cocok. Benar-benar kurang cocok. Cocok. Lihat apa? Ini sedang mencari inspirasi. Mencari inspirasi di wajahku? Tidak boleh. Kalau begitu lihat baik-baik. Aku dapat inspirasi. Sudah larut masih menggambar? Kukira kamu sudah pulang. Aku baru selesai rapat. Tinggal sedikit lagi, selesai gambar aku pulang. Ini inspirasi yang kamu dapat dari wajahku? Ada masalah. Sangat bagus. Baik, besok dilanjutkan, kita pulang. Masih ada sedikit. Tidak enak badan? Sakit perut. Pergi ke rumah sakit. Tuan Neo. Halo, proposal. Proposal sampah apa ini? Ini sudah proposal terbaik kami. Sudah kukatakan berkali-kali padamu. Jangan tunjukkan proposal sampah seperti ini lagi. Tuan Neo. Saya pa? Aku punya barang yang kamu inginkan. Tunggu sebentar, Tuan Lee. Laporan pemeriksaan sudah keluar, diagnosa awal adalah kehamilan ektopik. Kehamilan eklik. Ya, Bukan? Lalu bagaimana penanganannya? sekarang ada dua opsi, satu adalah operasi pengangkatan tuba falopi. Yang lainnya adalah perawatan konservatif, tapi keputusan akhir. Harus diputuskan bersama oleh pasien dan keluarga. Oh, aku mengerti. Kita akan berdiskusi dulu. Baik. Kamu merasa tidak enak badan di bagian mana? Perut bagian bawah agak tidak nyaman, buang air kecil juga agak sering. Ada juga sedikit mual. Itu cocok. Apa yang cocok? Kamu akhir-akhir ini pernah berkencan dengan siapa? Atau kamu bertemu secara pribadi dengan seorang pria? Kamu. Lawang ya. Di mana kamu bertemu Lawang? Waktu itu di kantor, kan kita bertemu bersama. Bikin heboh saja setiap hari. Lawang tidak mungkin. Lawang bukan orang seperti itu. Bukan? Kamu sebenarnya kenapa? Laporannya sudah keluar? Belum. Sudah keluar. Sudah keluar atau belum? Sudah. Jangan-jangan aku kena penyakit apa? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Hal ini, kalau kamu bilang kecil, juga besar. Kalau kamu bilang besar, juga tidak kecil. Kamu bilang. Baik,
Aku akan langsung katakan padamu. Aku tanya kamu, apakah kamu? Maaf Pak, laporan pemeriksaan tadi salah ambil. Ini yang benar, laporan pemeriksaan Nona Zhi. Lin Zimeng. Nona Zhi hanya terkena radang usus buntu akut. Bukan kehamilan ektopik. Hai, Bukan. aku tadi heran kenapa kamu ragu-ragu. Sungguh maaf, aku akan segera mengatur. Operasi usus buntu Nona Zhi. Jangan sampai salah lagi ya. Tidur lagi sebentar. Aku sudah selesai menggambar, sisanya serahkan padamu. Aku tidur dulu. Bukannya aku sudah menyimpan ini? Kapan kamu mengeluarkannya? Jalan lagi satu putaran, kamu harus buang angin dulu. Ikuti saran dokter. Beri aku minum sedikit. Dokter bilang, kamu harus buang angin dulu baru boleh makan. Cuma sedikit saja. Biar aku basahi bibirku. Kenapa kamu tidak menghargai sama sekali? Aku ini. Kapan aku minum? Bukannya aku menemani saja tidak minum? Kamu bohong. Pagi ini minum apa? Minum susu di depan aku. Pahamilah aku tetap. Sudah, lihat kan aku bilang, masalah kecil saja. Kamu ngapain? Gak ngapa-ngapain. Produkmu sudah mulai dijual online. Kamu tahu kan? Bagaimana hasilnya? Kamu tidak tahu? Ah. Lumayanlah, ayo kerja, kembali ke tempat kerjamu. Oh, Kembali. Berbalik. Sabuk ini tidak lurus. Sudah. Pergilah. kamu aneh hari ini. Belajar. Kaklin Datong. Selamat Datong. Selamat Datong. Selamat Datong Yang Mariah. Sudah, ayo semua bekerja dulu. Penjualan gelang gembok cinta kali ini sangat tinggi. Beruntung ada Lin Zhi. Penjualan kali ini jauh melampaui grup Lin. Beruntung ada Kak Lin, desainmu yang dulu. Kami lihat setiap gambarnya. Anda mendatangkan kami, Kak Lin. Tidak, ini semua berkat kalian. Ayo kerja dulu. Kerja dulu. Ada yang ingin Anda sampaikan? Kasus plagiat ini masih dalam penyelidikan. Kami akan menggunakan hukum untuk membela hak kami. Produk kami, Gembok Cinta, dirilis lebih awal 1 hari. Saya harap, Direktur Lee dari Grup Wan Kuo meminta maaf secara terbuka kepada kami. Lin Zhi, bagaimana bisa kamu menjiplak? Kamu tahu tidak, hal ini akan membawa akibat apa bagi perusahaan? Aku tidak menjiplak. Jangan ngomong sembarangan. Tadi kami malah memujimu. Kalau aku jadi kamu, aku nggak akan betah kerja di sini. Aku ulangi, aku tidak menjiplak. Bagaimanapun juga, aku akan membuktikannya. Sudah, jangan bergosip. Aku sudah baca beritanya. Aku mau klarifikasi ke semua orang. Waktu Lin Zhi menggambar desain, aku ada di sebelahnya. Jadi aku bisa membuktikan. Dan juga, soal dokumen perusahaan yang bocor. Kalian semua terlibat. Aku akan memanggil kalian satu persatu ke kantor. Lawang bilang padaku, rekaman CCTV perusahaan sudah dirusak. Tapi, aku akan memanggil mereka satu persatu untuk diinterogasi. Ini harus diselidiki tuntas. Nggak usah. Urusanku, aku bisa selesaikan sendiri. Gimana caranya? Aku sudah tahu kira-kira siapa pelakunya. Halo. Kita ketemu yuk. Tempat biasa. Hello, Zheng Xinren. Aku punya sesuatu yang kamu inginkan. Kamu cari aku ada apa? Kak, sudah lama kita enggak duduk bareng, ngobrol santai. Kamu ingat restoran ini? Waktu kecil, aku suka banget kuenya. Tapi waktu itu gigiku berlubang. Mama selalu melarangku makan. Jadi setiap Sabtu, kamu diam-diam ajak aku ke sini. Katakanlah. Sebenarnya Ada APA? Kamu lupa. Hari ini hari apa? Hari ini ulang tahunku. Aku harap kita bisa rukun seperti dulu. Oak.
Aku dengar produk baru perusahaanmu. Kayaknya laris. Siapa desainernya? Aku mau kenalan. Itu kontraktor eksternal, namanya Kim. Jin Meina. Kamu kenal? Kamu yang ajak aku ke sini. Ayah, lihat ini, pasti kamu tertarik. Dengan ini, grup Lin pasti untung besar. Lebih dari sekadar kenal. Produk baru perusahaanmu adalah Jin Meina. Yang menjiplak desainku. Niao. Tuan Seng, kamu mengecewakanku. Niao, dengar penjelasanku. Time. Tidak perlu penjelasan. Karena aku punya semua naskah desain asli, dan ini. Pak Seng, grup Lin tentang kasus prostitusi ini. Ada penjelasan? Akan mencelakakan adik Anda. Apakah kamu lagi bertanya? Grup Lin akan menghadapi ganti rugi besar. Pak Seng, ada yang ingin Anda katakan? Nona Lin, pertemuan terakhir, kita ada kesalahpahaman. Semoga tidak memengaruhi kerja sama kita di masa depan. Di Tiongkok ada pepatah, kuda baik tidak makan rumput yang sudah dilewati. Pak Seng, grup Lin, tolong jawab dengan jelas. Sekarang tidak nyaman. Jawab pertanyaanku, Pak Seng, tolong jawab. Sangat menyebalkan. Tolong jawab dengan jelas. Berselang. Aku bantu minum. Lindsay. Dulu aku salah lihat, mari aku menghormatimu. Baik. Duduk. Kamu berdiri. Memelihara ikan? Lindsay, Hai. kali ini berkatmu, aku juga menghormatimu. Kamu minum 2 gelas. Kamu biasanya sibuk di perusahaan? Baik, baik, baik. Oh iya, Lawang kenapa tidak datang? Kali ini juga berkat dia. Apa hubungannya dengan dia? Masalah ini sepenuhnya adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Kamu tidak ada yang ingin dikatakan? Ah, aku menghukum diri dengan minum 3 gelas. Aku masih merasa. Jangan buru-buru, tunggu dia minum 3 gelas dulu. Makanlah. Ayo. Hormatimu 1 gelas. Selamat. Terima kasih atas kerja keras semua. Makanlah. Aku beritahu kamu. Dia, di perusahaan paling lama, urusan. Satu pun tidak beres, minum lebih banyak dari siapapun. Kamu minum 3 gelas lagi. Tidak bisa minum. Xiao Chen minum Xiao Chen. Xiao Chen kau pergi duluan, tidak sopan. Aku di sini. Oh, kamu minum. Kalau begitu kamu pulang. Aduh. Hati-hati. Apa kamu pikir aku sudah mabuk? Tidak. Aku kasih tahu kamu. Aku baru saja panggil nama, kupikir dia sudah pergi. Dia angkat tangan bilang tidak bisa minum. Lalu aku bilang ke dia. Orang itu bayar. Apa dia bingung? Kamu hebat banget. Desainmu keren banget. Matamu cantik banget. Kamu lucu banget. Kamu cantik banget. Siapa yang bisa ngomong apa? Jangan pedulikan omongan orang, jangan pegang-pegang aku. Kamu ngapain? Sekarang harus bagaimana? Menyinggung keluarga Li. ITU Jalan Buntu. Harga saham anjlok, ini harus bagaimana? Lebih baik, kita cepat-cepat jual saham saja. Kamu bilangnya gampang, sekarang situasi genting. Siapa yang mau beli? Bikin stres. Lebih baik jual ke aku. Kasih harganya. Jual. Ayah,
Sekarang ada satu hal yang sangat menggangguku. Yaitu ingatanku sebelumnya, aku sama sekali tidak ingat. Tapi sekarang aku selalu curiga aku mungkin Lee Jung Hyuk. Tapi kalau aku Lee Jung Hyuk, aku tidak ada tanda lahir. Tidak, kamu tidak apa-apa? Ah. Masa kamu Lee Jung Hyuk? Sekarang jangan. Pikirin yang tidak berguna, cepat pergi ke Jin Meina untuk menikah. Aku tidak ingat apa-apa, aku tidak akan menikah dengannya. Pernikahan ini, mau tidak mau kamu harus menikah. Xuan Bin, menurutmu pernikahan kita dilaksanakan di mana lebih baik? Di sini atau di sini? Baik. Sebelum pergi, aku rasa perlu memberitahumu. Aku mengundurkan diri. Mengerti. Tunggu dulu, laporan pengunduran diri saja tidak ada. Kamu pikir grup Lee adalah rumahmu? Bisa seenaknya datang dan pergi semaumu? Grup Lee adalah rumahmu? Sudahlah, cukup. Lindsay, kamu tetap kalah. Posisi nyonya direktur hanya bisa. Bicara saja bicara, ngapain dekat-dekat? Selamat atas pernikahan kalian, semoga cepat dapat momongan. Terima kasih. Xuan Bin, lihat dia. Sombong apa sih? Sudahlah, jangan keterlaluan. Masalah kebocoran dokumen, untuk sementara bisa tidak kupermasalahkan. Tapi bukan berarti itu tidak pernah terjadi, hal-hal ini. Kamu sendiri yang tentukan saja. Nona Lin, apa kamu benar-benar akan pergi begitu saja? Memangnya kenapa? Aku merasa kamu ini sangat aneh. Bukankah terakhir kamu bilang, suruh aku hidup dengan baik? Tapi kakak kedua, dia tidak baik padamu? Baik, tapi aku benar-benar tidak tahan setiap hari melihat dia dan Sheng He. Wajah yang sama persis. Almarhum sudah tiada, Anda tidak bisa melupakan kakak ketua. Tapi Anda juga harus bersama kakak kedua dengan baik. Kamu pikir, bisakah seseorang mencintai dua orang sekaligus? Ini adalah 30% saham grup Lin. Kakak kedua yang menyuruhku memberikannya padamu. Kasus plagiat gembok cinta, memang kesalahanku. Aku akan berusaha memperbaikinya. Lindsay, kamu datang lagi buat apa? Datang untuk menghadiri rapat pemegang saham, aku juga pemegang saham. Meskipun kamu kembali sebagai pemegang saham, tidak akan membawa ancaman apapun bagiku. Benarkah, Inspektur Han? Huan Zhengxinren, sekarang kami mencurigai Anda terlibat dalam sebuah pembunuhan 8 tahun lalu, ini surat penahanan. Silakan ikut kami. Tidak mungkin, aku difitnah, tidak mungkin. Sepertinya, posisi CEO ini akan kuperoleh. Ada yang keberatan? Baiklah, ayo. Kita lihat proyek baru perusahaan, jika ada masalah langsung bicara. Ada apa, Guelphe? Nona Lin, Anda tahu bukti tidak cukup. Antak Nanida Zhengxinren, ngapain juga membangunkan ular tidur? Aku sengaja membangunkan ular tidur, karena aku merasa ada sesuatu yang aneh. Guelphe, bisakah aku meminta? Mau usaha hal? Silakan katakan, selama bisa kulakukan, pasti kubantu. Aku ingin kamu membantuku menyelidiki siapa saja yang punya konflik kepentingan dengan ibuku sebelum dia meninggal. Dengan siapa saja yang punya konflik kepentingan. Baik, Tunggu sebentar. Halo. Apa? Xiao Nian hilang. Ya. Ruang rias Nona Jin ada di sini. Nona Jin, Anda sangat cantik hari ini. Tentu saja, hari ini adalah hari terpenting dalam hidupku. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Buat apa kamu? Maaf, Nona Jin. Kalau ada lagi, karirmu selesai. keluar dulu. Aku sudah menepati janji untuk menikahkanmu dengan putraku. Aku harap kamu bisa menjaga rahasia ini selamanya. Ayah, mulai sekarang kita satu keluarga. Tenang saja. Aku pasti akan membawa rahasia ini ke liang kubur. Humph. Hei tai. Ada tikus besar. Nian.
Kamu mau apa? Kamu lihat seorang anak kecil, kira-kira setinggi ini? Matanya besar, rambutnya dikepang dua. Tidak pernah lihat. Aneh, lokasinya jelas menunjukkan di sini. Terima kasih. Nian. Halo, Nian, apa ini ada hubungannya denganmu? Xiao Nian, jangan selalu menyalahkanku. Untuk semua hal. Jika aku menemukan Nian ada hubungannya dengan, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu. Nona Lin, rekaman CCTV menunjukkan. Tempat terakhir Xiao Nian terlihat. Ada di ruang rias. Ya. Selamat datang para kerabat dan teman-teman yang hadir. Dan calon menantuku Jin Meina. Kamu mau apa? Anak mana? Aku tidak tahu. Anak apa? Katakan, di mana anak itu? Tidak tahu. Terima kasih kepada semua teman yang datang ke acara pertunanganku. Prosesi hari ini cukup lakukan dengan sederhana, semoga semua bisa datang tepat waktu. Tunggu sebentar. Nian hilang. Kamu cari Nian dong? Kamu kesini ngapain? Kamu bilang belum lihat Nian. Terus kenapa jam tangan teleponnya? Ada di ruang rias kamu? Aku nggak tahu. Ruang rias juga udah kamu cari. Nggak ada kok. Iya kah? Terus kenapa rekaman CCTV? Nian masuk. Kamu sama penata rias ada di dalam. Ayah. Jangan pikir aku nggak tahu. Rahasia kalian berdua. Nian udah rekam semuanya. Aku udah tepati janji, nikahkan kamu sama anakku. Aku harap kamu bisa jaga rahasia ini selamanya. Xuan Bin, kamu harus percaya aku. Lengan kamu kenapa? Apa gitu Nian? Enggak, Nian, aku nggak lihat. kamu sembunyi Nian di mana? Kamu gila ya? Haryani kita Tenengan, anak Hailong. Kamu cari anak, kesini ngapain? Ayah, kalau hari ini Nian gak ketemu, aku gak jadi tunangan. Semua orang, kerahkan semua kekuatan keluarga Li. Balikan semuanya. Harus carry ke Koku Xiangyan. Bawa pulang. Lebih baik kalian jaga dia 24 jam. Kalau berani sentuh dia, aku lawan sampai mati. Aku hampir nikah sama orang lain. Kamu capek 2 hari ini kan? Kamu juga capek kan? Kamu kembali ke aku gak capek sama sekali. Aku rasa, kita berdua begini aja udah bagus. Aku sangat mencintaimu. Jadi, sebenarnya siapa aku? Gak penting.
Menurut kamu, Aku temani Xiao Nian tidur dulu ya. Li Zhenghe dan Li Xuanbin. Sebenarnya orang yang sama atau bukan? Nian hilang lagi. jangan panik begitu bangun pagi. Dia sedang bermain di bawah. Tolong periksa dia, aku masih khawatir. Aku akan buatkan sarapan. Jangan terlalu stres, aku takkan biarkan anak hilang lagi. Nian. Mama menyuruhmu naik untuk makan. Foto ini aneh. Kenapa mereka berdua terlihat sama persis? Karena kami kembar. Ini aku, ayahmu. Bukan, ini baru kamu. Kenapa? Karena dia memakai satu kaos kaki hijau dan satu merah. Aku pernah lihat kamu pakai juga. Kamu jalan nggak lihat lampu merah ya? Apa kamu selalu merasa sempurna dalam segala hal? Apa maksudmu? Sejak kecil aku buta warna merah hijau, jadi di foto ini, yang salah pakai kaos kaki sebenarnya aku, kan? Kamu tidak hanya menipuku, tapi juga Lindsay. Kamu membuatnya mengira yang punya tanda lahir adalah Li Zhenghe. Padahal yang punya tanda lahir sebenarnya adalah Li Xuanbin yang sudah meninggal. Akulah Li Zhenghe, benar kan? Yang harus datang, pasti akan datang. 8 tahun lalu. Tuan Li, putra sulung Anda Li Zhenghe. Kondisinya tidak membaik, tidak cocok untuk operasi donor sumsum tulang ini. Kalau begitu, apakah Biner bisa menunggu lagi? Keadaannya seperti ini. Sel kanker menyebar cepat, Li Xuanbin. Tidak bisa menunggu, kami punya 2 opsi. Pertama, transplantasi sumsum kakak ke adik. Tapi opsi kedua adalah transplantasi jantung adik. Ke kakak, tingkat keberhasilannya 80%. Tuan Li, Anda yang putuskan, mau menyelamatkan siapa? Dan mengorbankan siapa? Aku memberikan jantungnya. Padahal. Aku memberikan korneanya ke istrimu. Bukankah seharusnya kamu hidup dengan identitasnya? Pernahkah kamu memikirkan perasaanku? Kita berdua tidak punya kehidupan sendiri. Kalau begitu, lebih baik dia yang hidup. Aku salah. Aku hanya ingin kamu hidup dengan baik. Tidak peduli identitas siapa yang digunakan. Bisakah kamu memaafkanku? Terima kasih telah memberitahuku kebenaran. Aku pikir, sebenarnya kita selalu melewatkan satu orang. Ayah tiriku Zhang Zhenkuo. Dia sudah bangun sejak lama tapi selalu dikurung oleh kakakku. Di rumah sakit jiwa. Aku ingin menjenguknya. Paman kedua, kamu datang. Aku tahu aku salah. Kali ini maafkan aku. Meskipun aku akan membiarkanmu pergi, kamu menculik anaknya. Lindsay tidak akan membiarkanmu. Kamu harus membantuku. Aku sudah mengikuti keluarga Li selama bertahun-tahun. Justru karena kita sudah kenal selama bertahun-tahun. Kamu lebih baik menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Tidak mungkin, aku tidak akan pernah menyerahkan diri. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan, kamu baik-baik saja. Li Xuanbin. Li Zhenghe.
Lindsay, sesuatu yang tidak bisa kudapatkan. Kamu juga jangan berharap bisa mendapatkannya. Sayang, Aku akan selalu melindungimu sampai kamu tidak membutuhkan perlindunganku lagi. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana denganmu? aku juga mencintaimu. Bagaimana kondisi pasien sekarang? Kondisi pasien sangat darurat, butuh banyak transfusi darah. Dia memiliki golongan darah AB-RH negatif. Tapi stock Dorothy Bank Dorothy make you copy. Aku akan menyumbangkan darahku. Baik, ikut aku. Aku akan melakukan tes kecocokan darah dulu. Nona Lynn. Dokter, tolong selamatkan dia. Tidak masalah berapapun darah yang diambil. Setiap orang hanya boleh menyumbangkan maksimal 400 ml per hari. Jika terlalu banyak, kamu akan dalam bahaya. Asalkan bisa menyelamatkannya, tidak masalah darahku habis. Tolong. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Ini, apa yang terjadi? Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Mohon bersabar. Li Zhenghe. Bagaimana bisa seperti ini? Apa yang dia lakukan di sana? Temannya. Kita baru saja bertemu kembali. Aduh, Aduh, maaf. Sakit di mana? seluruh badan sakit. Kamu sangat perhatian padaku ya. Sekretaris Jin, sekarang sudah ditangkap. Ini mengingatkan kita harus mengambil inisiatif untuk menghadapi Zheng Xinren. Aku punya rencana. Baik, waktu sudah hampir habis. Semua orang sudah sangat mengenal Nona Lin. Tidak perlu banyak penjelasan lagi. Semoga kerjasama antara kedua pihak berjalan lancar. Kamu datang untuk apa? Sebagian besar harta ibumu sudah lama dialihkan ke nama ayahku. Semua toko, ruko, properti sudah menjadi milik ayahku. Tepatnya, milik ayahmu. Orang dengan gangguan jiwa tidak memiliki kapasitas hukum penuh. Tindakan penggalian harta tingkat tidak, saat tahu bilang pasti. Guelphe, kakak baikku itu. Mungkin tidak mengerti maksudnya, kamu jelaskan saja padanya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata RRC, Pasal 35 menyatakan, wali selain, untuk melindungi kepentingan orang yang diwakili, tidak o menggalakan harta orang yang diwakili, dan kamu serta Nona Lin. Adalah Ali Waris Tuan Zheng. Artinya, harta ini juga ada bagianku. Jangan terlalu senang dulu. Ayah, giliranmu bicara. Zheng Xinren, kamu sedang apa? Aku bukan orang gila, aku dikurung oleh kakakmu. Kamu sedang apa? Sudah cukup. Zheng Xinren, dia adalah ayahmu. Polisi. Zheng X Ian Ren. Sekarang kamu dicurigai. Melakukan anak legal pada kakek saya selama 8 tahun. Ikut aku untuk dimintai keterangan, kooperasi dalam penyelidikan. Paman Zheng, pembunuh ibuku dulu. Apakah dia? Dia baru saja mau membunuhmu. Kamu masih melindunginya? Dia. Semuanya sudah selesai. Masih cemberut? Aku merasa seperti tidak nyata. Aku mengerti, karena hal ini sudah berlalu begitu lama. Tapi sekarang jangan pikirkan apapun. Kita tunggu saja hasil penyelidikan. Ya. Halo, Zheng Xinren menolak mengaku. Dia ingin bertemu denganmu sekali lagi, asalkan kamu menemuinya. Dia Kam Mengaku. baik, aku mengerti. Apalagi yang mau kamu katakan? Maaf. Kalau maaf bisa berguna, apakah ibuku bisa hidup kembali? Ibuku sangat baik padamu. Bagaimana bisa kamu tega melakukannya? Maaf, petugas Han. Mungkin kamu perlu menghindar dulu. Aku yang membunuhnya, aku mengaku.
Kenapa kamu membunuh Nyonya Lin? Karena harta kan? Lalu, dengan apa kamu membunuhnya? Dengan palu. Jelaskan detail kejadian saat itu. Saat itu aku dan Nyonya Lin bertengkar. Dalam kepanikan, aku memukulnya sampai pingsan. Saat itu, ayahku kebetulan pulang kerja. Aku lalu memukulnya dengan patung sampai pingsan juga. Sekarang, apa lagi yang ingin kamu katakan? Kamu beritahu Lindsay. Harap berhati-hati. Zheng Xinren memintaku menyampaikan padamu. Paradi Hatila. Apa maksudnya? Dia mengancamku? Tapi, dia sudah mengaku dan tidak bisa menghindari hukuman mati. Kenapa dia masih mengancamku? Ini belum jelas, tapi dia benar-benar gila. Dia bilang, kenapa membunuh ibuku? Katanya karena harta. Tidak mungkin. Saat itu aku sakit mata, ibuku sudah bilang, akan memberikan hak waris padanya. Apakah dia tahu saat itu? Tahu. Dia sudah mengaku, tidak perlu berbohong tentang hal yang tidak penting ini. Dalam situasi ini, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, dia ingin menyembunyikan sesuatu. Kedua, dia bukan pelakunya. Ayah, Nah, kamu masih marah padaku? Semuanya sudah berlalu. Bukankah kamu selalu mengajariku? Hidup di saat ini? Aku pikir kamu benar. Sekarang aku hidup di saat ini, kita berdua baik-baik saja. Terima kasih. Tidak membuatku kehilangan anak terakhirku. Aku dulu heran kenapa dia sangat menyukaimu. Sekarang jelas, pandangan anak itu tidak salah. Ayah, jangan bicara ini lagi. Bukankah katamu ada bukti? Ah iya. Dulu setelah penyelidikan, mobil yang kalian tumpangi, remnya dirusak. Makanya terjadi kecelakaan. Sudah lama sekali. Baru dapat dokumen ini, plus foto ini. Fotonya kurang jelas banget setelah direstorasi. Zheng Xinren. Lalu dia lihat siapa? Kamu bilang, apa kita mengabaikan seseorang? Zheng Zhenguo. Aku paham maksudmu. Saat ibumu kecelakaan, kamu yakin di rumah. Hanya dia sendirian? Malam itu, aku cuma dengar suara kakakku. Tapi seharusnya kakakku. Harusnya bersama ibuku dan paman Sheng. Kalau dia yang beraksi, kenapa Zheng Zhenguo tidak menghalangi? Kalau ibuku tewas, ahli waris pertama adalah dia. Sudah kembali. Ia paman Zheng. Paman Zheng, 8 tahun lalu sebenarnya apa yang terjadi? Salahkan ibumu saja. Dia menemukan bukti pembunuhanku. Tak peduli ikatan suami istri. Mau membongkarku. Kau hila. Aku peringatkan. Jangan sentuh Lindsay. Ibu, aku pulang. Wahahaha. Dia cuma kambing hitamku. Terima kasih. Sudah jujur segitu, Pak Han. Kau dengar kan? Kamu. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Zheng Zhenguo. Pengin menghabisi kau sendiri. Tapi aku tak mau jadi sepertimu. Serahkan saja pada hukum. Pak Han, bisa masuk sekarang. Untung ibu hamil segera memuntahkan racunnya. Tidak terlalu mempengaruhi janin dalam kandungan. Bukan ibu hamil. Janin. Ya, sudah hamil 1 bulan. 1 bulan. Wah, kalau begitu kita sehari-hari. Perlu memperhatikan apa lagi? Jadi, Kedepannya, ibu hamil harus lebih banyak istirahat. Ini baik untuk pertumbuhan janin. kalau soal makanan, Sudah, jangan tanya lagi. Memalukan, bukan pertama kali ini. Ayo pergi. Terima kasih, Tuhan. jadi, ada permintaan lain tidak? Ayo pergi. Bukan, aku hanya bertanya. Aku belum.
Apalagi yang mau ditanya? Sudah ku bilang aku punya pengalaman. Ini pertama kalinya aku. Kamu pertama kali apa? Aku bilang ini pertama kalinya aku menjadi. Untung kamu cepat menelepon kami. Kami sudah menangkap Seng Senguo dan membawanya ke pengadilan. Tapi kakakmu, Seng Xinren, meskipun bukan dalang utama, tapi juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Terima kasih, Pak Han. Selamat ya. Terima kasih. Jadi, tenang saja dan rawat kehamilanmu dengan baik. Hem, Kamu mau makan malam ini? hotpot. Bagaimana kalau dokter melarang makan hotpot? Makanya aku bilang, sebaiknya tanya dulu ke dokter. Aku ingin